Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Yuniapasa STMkom, dosen dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data dengan bobot 3 SKS dengan alokasi waktu 150 menit tiap pekan. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data ini, diharapkan mahasiswa dapat membuat perancangan tabel dan database. Bahan kajian dalam mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data berupa konsep dasar basis data, arsitektur basis data, skema basis data menggunakan model relasional, entity relationship diagram, teknik normalisasi, kamus data, struktur tabel, dan struktur query language yang meliputi data control language, data manipulation language, dan data control language. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data ini adalah mahasiswa mampu merancang dan membangun suatu aplikasi database. Mahasiswa mampu menampilkan hasil perancangan database dengan pemrograman database. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat pengelolaan data dengan pemrograman database. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar sistem basis data. Mahasiswa mampu memahami macam model data dan model data relasional. Mahasiswa mampu merancang basis data dengan entity relationship diagram. Mahasiswa mampu memahami teknik normalisasi. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami struktur query dan implementasinya. Adapun materi-materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah terdiri atas yang pertama ada sistem basis data, kemudian yang kedua ada pemodelan data, basis data relasional, entity relationship diagram, normalisasi, kemudian ada Structure Query Language atau SQL yang meliputi Data Control Language, Data Manipulation Language, dan Data Definition Language. Adapun untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan konsep blended, yakni perkuliahan dilakukan secara luring. Ya, luring tatap muka secara langsung di ruangan, ya, daring via Zoom, dan dikombinasikan dengan learning management system milik Universitas Muhammadiyah Purworejo, yakni berupa elijo.umpwr.ac.id. Metode pembelajaran dalam perkuliahan SMBD yang saya lakukan ini adalah model small group discussion. Model small group discussion ini merupakan metode pembelajaran aktif di mana dalam proses pembelajaran mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang kemudian mendiskusikan beberapa topik permasalahan seperti suatu studi kasus. Adapun bentuk pendekatan pembelajaran yang saya laksanakan adalah student center learning, di mana mahasiswa harus aktif mengerjakan tugas sesuai studi kasus dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Mahasiswa di sini harus bisa berpikir secara kreatif dan inovatif untuk dapat menyelesaikan suatu contoh kasus pada mata kuliah ini. Peran saya di sini sebagai dosen dan dalam mata kuliah ini yaitu sebagai fasilitator.
Jadi di sini saya melakukan monitoring terhadap kemajuan pembelajaran dan menjadi motivator terhadap mahasiswa. Terkait dengan bentuk interaksi yang terjadi antara saya dengan mahasiswa pada mata kuliah ini terjadi dalam jam perkuliahan dan juga terkadang di luar jam perkuliahan terkait dengan koordinasi. Saat jam perkuliahan, interaksi dapat terjadi berupa diskusi, berupa tanya jawab, kemudian praktek membuat perancangan tabel dan praktek membuat perancangan database. Sedangkan di luar jam perkuliahan, koordinasi terkait dengan tugas-tugas atau asesmen yang sudah saya upload via elijo.umpwr.ac.id. Adapun sistem penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi beberapa komponen, yaitu yang pertama ada presensi, yang kedua tugas, yang ketiga kuis, yang keempat UTS, dan yang kelima ujian akhir semester. Persentase masing-masing penilaian meliputi presensi 15%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan UAS 30%. Untuk asesmen mahasiswa biasanya ada dua cara. Yang pertama disubmit melalui Learning Management System Universitas Muhammadiyah Purworejo, yakni elijo.umpwr.ac.id, ataupun melalui tugas kelompok secara langsung yang dibahas di saat perkuliahan. Dan jika melalui elijo.umpwr.ac.id, skor nilainya bisa dilihat langsung oleh mahasiswa melalui akun Learning Management System masing-masing mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Semangat ya, meskipun udah siang ya. Ya, semangat ya. Kali ini pertemuan kita luring ya. Kita akan membahas ya terkait dengan materi Entity Relationship Diagram. Kalian masih ingat ya, saya dulu pernah menyampaikan. Nah, Entity Relationship Diagram ini adalah salah satu perangkat pemodelan sistem untuk perancangan apa? Perancangan database. Nah, pertanyaan saya nih, selain IRD, apalagi yang bisa digunakan untuk perancangan database? Relasi antar tabel, betul. Terus apalagi? Normalisasi, ya betul. Itu kegunaannya untuk perancangan database, ya. Oke, itu pendahuluannya ya. Sekarang tujuan mata kuliah ini ya, tujuan kita mempelajari entity relationship diagram itu untuk apa? Ya, di sini tujuannya ya, CPNK 1 mahasiswa mampu merancang dan membangun suatu aplikasi database. Satu, ya. Kemudian yang sub CPNK-nya, mahasiswa mampu merancang basis data menggunakan entity relationship diagram (ED), ya. Indikatornya yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan teknik perancangan basis data menggunakan IRD. Ya. Yang kedua, mampu memahami pembuatan tabel dan relasinya. Yang ketiga, ya, mampu merubah model entity relationship diagram ke model data relasi. Ya. Jadi nanti hasil dari IRD kemudian bisa menjadi model relasi antar tabel. Nah, IRD itu apa? Merupakan apa? Notasi grafis dalam pemodelan data konseptual, ya, yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan yang ada, ya, digunakan untuk apa? Memodelkan struktur data dan hubungan antar data.
Dengan IRD nanti ya kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Terus IRD juga menjawab pertanyaan seperti apa data yang diperlukan ya, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain. Lalu kita bahas nih sekarang ya, notasi-notasi IRD atau simbol-simbol IRD. Ya, nih ya. Coba tolong kalian perhatikan ya. IRD di sini. Nih ya. Ada berapa simbol IRD yang bisa kalian lihat di depan ini? 4. Oke, 4 ya. Ada entitas ya, atribut, relasi dan link. Nah, entitas di sini ya. Jadi sudah ada konsepnya, sudah ada ketentuannya. Entitas bentuknya persegi panjang ya. Atribut bentuknya apa di situ? Elips, betul. Oval, betul ya. Elips, oval bentuknya. Relasi bentuknya seperti apa itu di situ? Belang ketupat, betul sekali ya. Kalian sudah makan siang ya? Sudah. Soalnya yang semangat dong meskipun sudah siang ya. Lalu link yang keempat ya. Simbol yang keempat adalah link. Nah, kita bahas satu-satu nih. Apa itu entitas, apa itu atribut, relasi dan link. Nih ya. Entitas di sini ya. Entitas ini apa? Entitas ya adalah suatu objek ini yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Bisa juga sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Biasanya entitas ini ya merupakan suatu bagian ya, suatu bagian atau misalkan di WP lah, suatu bagian, misalkan bagian keuangan gitu. Jadi subjek ya, bisa orang, bisa suatu divisi, bagian, kayak gitu, stakeholder, kayak gitu ya. Ditandai dengan tadi persegi panjang, simbolnya pasti itu. Anda tidak boleh merubah bentuk entitas. Nah, sekarang yang kedua adalah atribut. Atribut mudahnya di sini adalah bagian detail dari entitas ya. Nih, makanya bisa kalian lihat di situ ya. Nah, ini melekat. Jadi di sini atribut ini melekat ke entitas, makanya melekat ke mahasiswa. Misalkan ada contoh entitas mahasiswa. Ya, entitas mahasiswa di sini ya. Ada entitas mahasiswa. Nih, di sini ya, mahasiswa. Dia memiliki apa? Bagian detail dari entitas, yaitu ada NIM, ada nama, ada prodi, ada fakultas, semester ya, misalkan jenis kelamin, alamat. Nah, itu adalah atribut ya. Jadi bagian detail dari entitas. Nah, pada penggambaran atribut ini ya, ada beberapa key gitu ya, ada key di sini. Pada penggambaran atribut di sini ada primary key ya, yaitu apa? Kunci yang unik primary key. Kita sudah pernah membahas ya, bermacam-macam key, ya kan? Bermacam-macam kunci. Ada primary key, kemudian ada apa? Foreign key. Ada candidate key ya, dan lain-lain sudah pernah kita bahas. Nah, primary key adalah kunci yang unik ya. Nah, ini bisa dikasih tambahan garis bawah underline. Ya, untuk atribut. Lalu yang ketiga adalah relasi. Relasi di sini ya untuk menunjukkan adanya hubungan ya antara entitas yang satu dengan entitas yang lain ya. Misalkan antara Anda mahasiswa ya, Anda kan mahasiswa semua, Anda ada nggak relasi dengan prodi? Ada tentunya ya. Ada mahasiswa prodi apa? Prodi TI ya, teknologi informasi. Ada relasi di situ. Maka di sini dihubungkan antara entitas mahasiswa dengan prodi. Kemudian ya, selanjutnya ada link.
IRD sehingga saling berkaitan. Link mudah untuk digambarkan ini ya. Ini tapi ada beberapa aturannya juga ya terkait link. Itu simbol-simbol IRD. Jadi simbol IRD tadi ada 4 ya. Masih terkait dengan link ada istilah kardinalitas. Kardinalitas itu apa? Jadi kardinalitasnya terkait dengan relasi dan link tadi ya. Kardinalitas relasi ini menunjukkan jumlah maksimal ya entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ya. Ada macam kardinalitas, ada one to one, one to many, many to one, kemudian many to many. Ya, one to one berarti kalau one to one ya ada satu entitas berhubungan dengan satu entitas yang lain. One to one. Contohnya presiden mengepalai satu negara. Lanjut. One to many. One to many ada satu entitas pada himpunan A ya dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B. Contohnya apa? Satu prodi ya memiliki banyak mahasiswa ya contohnya. Terus many to one. Nah many to one sebetulnya hampir sama dengan one to many ya, hanya pembacaannya saja yang dibalik gitu ya. Contohnya kalau many to one berarti ya A itu banyak gitu ya. Himpunan A itu banyaknya himpunan A bisa berhubungan dengan satu ya, satu pada himpunan B gitu. Nah, contohnya misalkan banyak mahasiswa memiliki satu dosen pembimbing akademik. Lalu many to many. Many to many berarti ya banyak ke banyak. Jadi entitas A berhubungan dengan banyak entitas B ya. Banyak entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Contohnya banyak mahasiswa mengambil apa? Banyak mata kuliah. Betul ya. Kan mata kuliah yang kalian ambil itu bukan hanya satu ya. Sekarang masuk ke metodologi IRD. Tujuannya untuk apa ya? Mahasiswa mampu merancang basis data tentunya tadi ini masih. Ini adalah syarat-syaratnya. Metodologi IRD di sini langkah-langkah untuk membuat IRD ya dari data flow diagram sehingga terbentuk diagram relasi yang menggambarkan hubungan antar entitas ya, lengkap dengan atribut dan keterangan relasinya. Oke, coba Anda perhatikan langkah pertama itu apa di situ? Oke, menentukan entitas ya. Setelah menentukan entitas, kalian menentukan relasinya ya, relasi antar entitas. Lalu Anda gambar IRD sederhana dulu. Lalu menentukan kardinalitas yang keempat. Terus yang kelima menentukan apa? Primary key. Yang keenam menggambar IRD dengan primary key. Lalu menentukan atribut tiap entitas ya, menggambar entitas dengan atribut. Lalu Anda periksa hasilnya yang ke-9. Ini adalah cara-cara untuk membangun IRD ya, merancang IRD. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang ada. Anda perhatikan ke depan sini ya, ini adalah gambar DFD ya, gambar DFD. Nah, gambar DFD ini ya, di sini Anda buatlah IRD dari DFD peminjaman buku di samping. Apa saja data store-nya ini? Setelah menentukan entitas, langkah yang kedua adalah menentukan relasi ya, menentukan relasinya. Kata kerja aktif untuk relasi adalah kata kerja aktif. Anggota melakukan peminjaman ya. Lalu hubungan antara peminjaman dengan buku. Peminjaman dengan buku. Peminjaman meliputi buku. Lalu selanjutnya adalah menentukan derajat kardinalitas anggota dengan peminjaman. Ini derajat kardinalitasnya berapa ke berapa? One to many, betul. Karena satu anggota itu bisa melakukan banyak
peminjaman. Betul. Terus peminjaman dengan buku. Many to many. Betul. Kenapa? Ya, betul. Ya, betul sekali. Lalu langkah yang kelima adalah menentukan primary key. Apa itu primary key? Ya, betul. Kunci yang unik yang tidak mungkin sama antara satu dengan yang lain. Ya, contohnya misalkan ID anggota. Ya, anggota itu tidak mungkin ID anggota tidak mungkin isinya sama antara satu dengan yang lain. Anggota melakukan peminjaman di sini. Ya, one to many dengan ID entitas anggota memiliki ID anggota, ya, primary key-nya. Peminjaman juga di sini ada atribut apa? Nomor pinjam. Selanjutnya adalah yang keenam adalah menggambar IAD dengan primary key. Di sini terkait dengan relasinya ini ya. Relasi antar entitas yang ada ya. Saat ada hubungan one to many, maka untuk menentukan foreign key-nya diletakkan dia many di sini. Makanya satu anggota melakukan banyak peminjaman, maka di sini ID anggota, di sini ya. Ini ada ID anggota. Ini maksudnya menggambar IAD dengan foreign key-nya ya. Lalu metodologi IAD di sini selanjutnya langkah yang ketujuh menentukan atribut lain dari tiap entitas. Nah, yang sekarang adalah atribut-atribut lain pada tiap entitas itu dilengkapi. Maksudnya misalkan anggota itu kan ada ID anggota. Terus atribut yang lain apa yang diperlukan? Misal nama ya, nama anggota. Lalu tempat lahir, ya kan? Alamat, nomor telepon, kan gitu. Itu kan diperlukan. Nah, ini anggota ya, terus mana atribut-atributnya semua digambarkan ya. Maka metode 8 menggambar IAD dengan atribut-atributnya Anda gambarkan semuanya, dilengkapi ya. Ini anggota ya, peminjaman, kemudian buku. Kenapa di sini kemudian pada relasi antar tabel ini muncul ID buku dan nomor pinjam? Karena ini many to many. Saat ada hubungan relasi antar tabel many to many, maka kemungkinan bisa muncul satu tabel baru. Seperti itu ya. Hasilnya ini ada cross check ya. Silakan diulangi atau periksa kembali tahap 1 sampai tahap yang ke-8. Seperti itu. Penjelasan saya gimana? Bisa dipahami? Oke. Nah, itulah cara atau metodologi dalam merancang IAD ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Diki. Silakan Diki. Kan tadi di metodologi IAD yang terakhir di poin ke-8 kan karena ada entitas yang many to many, itu kan pasti ada tabel, akan ada tabel baru. Nah, di situ ada, di proses meliputi itu ada atribut baru yaitu ID buku dan nomor pinjam. Nah, itu nanti untuk tabel itu kan jadi suatu entitas baru. Nah, itu nanti dijadikan PK semua atau bagaimana? Oh ya. Jadi saat ada relasi many to many, maka di sini bisa memunculkan satu tabel baru ya. Nah, maka di sini di relasinya muncul atribut sini ID buku sama ID pinjam. Nah, ini sebagai PK atau sebagai FK gitu pertanyaannya ya. Ya, jadi ini sebagai foreign key, ID buku dan ID pinjam dan nomor pinjam, dua-duanya ini foreign key, ngambil dari masing-masing entitas yang ada. Peminjaman di sini dia punya primary key nomor pinjam, maka dia foreign key-nya menjadi ID buku diletakkan di relasinya, di relasi antar peminjaman dengan buku. Begitu juga nomor pinjam di sini, atribut nomor pinjam. Dia juga ini foreign key ngambil dari nomor pinjam ya, dari
ini ya, nomor pinjam yang ada di sana ini nomor pinjam. Kalau tadi yang ID buku berasal dari entitas ini ya, entitas atau entitas buku, atribut, primary key, ID buku gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini dua-duanya menjadi foreign key. Dipahami ya? Ya, yang lainnya? Ya. Bagaimana cara kita dapat mengetahui kardinalitas yang ada pada IRD yang dimana itu belum diketahui sebelumnya? Kalau yang ini kan sudah ada kan bukan? Ya. One to many, many to many gitu. Nah misalnya ada contoh lain yang tidak diketahui seperti itu, bagaimana cara kita mengetahui itu? Oke, berarti menentukan derajat kardinalitas ya. Ya. Nah, untuk menentukan derajat kardinalitas itu kita ya lihat kasusnya ya. Jadi kasus yang ada itu seperti apa? Ini saya mencontohkan misalkan antara satu anggota dengan peminjaman, di sini derajat kardinalitasnya one to many. Karena satu anggota itu bisa melakukan banyak peminjaman ya. Jadi anggota itu one, peminjaman itu many. Tapi pada suatu kasus yang lain bisa jadi misalkan ada terkait dengan penjualan dengan barang ya, misalnya barang dengan penjualan ada relasi, misalkan penjualan meliputi barang misalkan ya. Nah di situ bisa many-nya yang barang itu yang dijual ada berapa, misal ada banyak, sambil di logika jadi kita menentukannya selain kasus gitu ya. Berarti nanti barangnya itu many. Kemudian untuk penjualannya bisa juga, karena penjualan itu bisa dilakukan berulang-ulang, bisa juga many juga. Jadi bisa many itu many antara penjualan dengan barang. Tetapi mungkin juga ya kalau di suatu kasus yang biasanya kita studi kasus sih biasanya itu misal sistem informasi penjualan gitu sih biasanya untuk penjualan yang di situ memang jelas dilakukan berkali-kali ya, makanya many gitu. Tapi kalau kasusnya akan menjadi beda, misalnya ya yang saya jual itu ternyata hanya satu pak misalnya ya, atau penjualan itu ternyata hanya berlangsung satu kali kemudian tidak terjadi lagi penjualan, berarti nanti jadinya wah seperti itu. Karena orang tersebut hanya menjual sekali habis itu tidak minat lagi misalnya ya. Jadi kita lihat kasusnya dalam menentukan apakah itu one atau many gitu ya. Seperti itu bisa dipahami ya. Ya. Zahra ya. Oke, yang lainnya sudah ya, cukup ya, bisa dipahami ya. Ya. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, dari IRD itu sendiri fungsinya untuk perancangan database, ini kesimpulannya ya. Kemudian metodologi untuk IRD berarti Anda menentukan entitas yang pertama kali adalah diambil dari data store pada DFJ untuk menentukan entitas yang pertama kalinya. Lalu selanjutnya Anda menentukan kardinalitas ya. Kemudian di sini seperti langkah-langkah yang sudah ada ya. Di sini ya. Anda menentukan relasi dulu ya, sebelum menentukan kardinalitas itu Anda tentukan dulu relasinya. Lalu Anda tentukan primary key-nya ya. Kalau primary key-nya sudah, dari primary key itu tentukan derajat kardinalitas, lalu menentukan atribut ya entitas. Lalu setelah itu menggambar entitas dengan atribut-atributnya ya. Seperti itu kurang lebih untuk metodologinya ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya, cukup dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat.